Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPS SMP MTS kelas 9 tentunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih dipertemukan dalam keadaan yang sehat dan senantiasa semoga anak-anak semua di sini dalam keadaan yang semangat mengikuti pembelajaran daring tentunya. Dan hari ini kita akan belajar melanjutkan pematerian minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang dinamika kependudukan di benua Asia dan benua lainnya, kita akan lanjut ke pertemuan hari ini, yaitu membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Nah, sambil menyimak pematerian, silakan anak-anak untuk membuka buku paket dan juga buku tulisnya, serta alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, pada kelas 7 lalu, di semester 1, anak-anak telah belajar dari pengertian ruang. Jadi, di sini kita akan mengulas interaksi antar ruang ini apa sih sebenarnya. Dan interaksi antar ruang ini adalah hubungan timbal balik yang berkaitan dengan cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada. Baik itu pergerakan orang, barang, ataupun informasi. Nah, dalam pengertian ruang dan perubahan ruang serta interaksinya, terdapat beberapa jenis ataupun lingkup dan skala jangkauannya. Dalam arti sempit ataupun lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi antar ruang ini dapat terjadi misalkan antar desa dan kota. Contohnya nih, di Grobogan. Grobogan ini adalah penghasil padi yang utama atau yang paling bagus. Sedangkan di Brebes, di sana bukan penghasil padi, namun penghasil bawang merah. Sehingga dari perbedaan komoditas tersebut akan terjadi pertukaran barang, yaitu ketika Grobogan menjual padi ke Brebes atau Brebes membeli padi dari Grobogan, maka Grobogan akan membeli bawang merah dari Brebes. Nah, dalam skala yang luas, interaksi antar ruang ini terjadi antar negara atau bahkan antar benua. Contohnya adalah kegiatan ekspor dan impor. Artinya ada perpindahan orang ataupun barang dan jasa yang lainnya yang diperlukan dalam suatu kepentingan. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana interaksi antar ruang dalam lingkup benua atau cakupan yang sangat luas. Nah, latar belakang terjadinya interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya apa sih kira-kira? Yang pertama adalah berkaitan dengan unsur kesamaan. Contohnya yaitu persamaan letak geografis. Contohnya kita di Asia Tenggara ada satu organisasi yaitu ASEAN, di mana organisasi ini bergerak karena adanya latar belakang yang sama. Kemudian persamaan kepemilikan sumber daya alam yaitu ada OPEC, dan juga persamaan ideologi atau NADI, NATO. Kemudian yang kedua, perbedaan sumber daya alam juga berpengaruh dalam interaksi antar benua di Asia dan juga benua lainnya. Contohnya yaitu Brunei Darussalam yang merupakan mempunyai surplus minyak atau komoditasnya adalah minyak, namun tidak bisa memproduksi alat elektronik, sehingga adanya interaksi dan saling melengkapi antar negara yang satu dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan jumlah sumber daya manusia, di mana Indonesia saat ini jumlah sumber daya manusianya sangat melimpah, yaitu sampai pada angka 267,7 juta jiwa pada tahun 2018. Nah, di sisi lain, negara lain tentunya mempunyai keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang membutuhkan banyak tenaga dan akhirnya mendorong terjadinya ekspor ataupun tenaga kerja Indonesia ke beberapa negara. Kemudian yang keempat adalah perbedaan penguasaan teknologi, di mana contohnya adalah Amerika, yang di mana Amerika ini sebagai negara yang berteknologi maju melalui perusahaan teknologi terbesar di dunia. Contohnya seperti Google, Facebook, Apple, dan lainnya. Namun di sisi lain ini, negara ini kurang subur dalam hal tanahnya, sehingga kurang luas menghasilkan kebutuhan pertanian, sehingga harus mempunyai ataupun mengambil dan juga mendatangkan komoditas terkait dengan bahan pangan dan lainnya. Kemudian yang kelima adalah adanya hubungan diplomatik. Jadi anak-anak sekalian, kerjasama atau hubungan yang dibangun ini
adalah dilakukan oleh satu negara dengan negara lainnya. Minimal ada 2 negara, misalnya dalam hal ini adalah kegiatan ekspor dan impor. Interaksi antar negara juga dapat memberikan beberapa dampak dalam berbagai bidang, termasuknya mendorong munculnya berbagai bentuk kerjasama antar negara. Sebelum kita membahas, ada beberapa kerjasama di belahan dunia ini sih. Yang pertama berdasarkan dengan jumlah dan juga yang kedua berdasarkan wilayah. Yang pertama berdasarkan jumlah dibagi menjadi 2, yaitu kerjasama bilateral dan yang kedua adalah kerjasama multilateral. Kemudian berdasarkan wilayah yaitu ada kerjasama regional dan kerjasama internasional. Interaksi keuangan pada desa dan kota di benua Asia dan benua lainnya secara tidak sadar dan secara sadar berdampak pada kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga pendidikan. Contoh dampak dari interaksi desa adalah sebagai berikut. Nah, pada bagian ini anak-anak bisa membaca di buku paket dan juga memperdalaminya sendiri ya. Silakan dibuka buku paketnya masing-masing. Nah, yang kedua, jika tadi di desa, kemudian lantas bagaimana pengaruh terhadap kota. Jadi desa ini mempunyai peranan yang sangat penting khususnya pada interaksi keuangan antara kota dengan desa. Dan juga desa ini membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik yang ada di kota. Contohnya adalah secara ekonomi, jika kita melihat sumber daya dari desa, akan banyak sekali hasil pertanian, hasil tambang, dan juga industri tekstil, kemudian pangan dan lain sebagainya yang itu dikirimkan ke masyarakat kota. Kemudian penduduk desa yang bekerja di kota sebagian besar tidak menjadi penduduk kota yang sukses dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan. Artinya kehidupan yang ada di masyarakat desa dan kota ya, tidak sebanding dan juga tidak sama. Bahkan mempunyai pertolak belakang yang artinya tidak bisa disamakan. Artinya ada dampak yang dihasilkan ketika keduanya ini bertukar area. Ketika penduduk kota hidup di desa juga tidak mulus seperti ketika hidup di kotanya atau di tempat tinggal asalnya. Kemudian yang ketiga, kota yang dihuni oleh penduduk pendatang dari desa sebagian besar masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Oleh karena itu, susah bagi masyarakat yang di desa jika berpergian atau mendatangi kota-kota besar untuk bertahan hidup. Kecuali pola adaptasi dan interaksi dari masyarakat desa ini cepat dan juga mudah beradaptasi. Kita lanjut berkaitan dengan pengaruh perubahan interaksi ruang antar negara terhadap kegiatan atau kehidupan ekonomi. Oke, interaksi di kehidupan ekonomi tentunya berkaitan dengan pemenuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara, sehingga menyebabkan interaksi saling melengkapi seperti itu. Nah, negara yang memasuk kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya, atau yang menjadi komoditas unggulannya. Keuntungan tersebut ini mengakibatkan negara mempunyai banyak tenaga kerja yang terlibat dalam perolehan devisa dari setiap kegiatannya. Kemudian bagi negara yang dipasok, keuntungannya yaitu dari barang dan jasa yang diperolehnya atau yang dibelinya dari negara lain. Barang dan jasa tersebut merupakan barang konsumtif maupun untuk keperluan produksi, misalnya mesin, kemudian bahan-bahan industri, kemudian bahan pengolahan, dan lain sebagainya. Nah, kita beralih ke pengaruh terhadap kehidupan sosial. Kita tidak asing dengan interaksi antar negara dan benua yang melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar manusia ini mempunyai kehidupan sosial yang berbeda. Nah, interaksi tersebut dapat terjadi antara saling bertemu, kemudian melalui media komunikasi, interaksi, dan segala hal yang itu merupakan komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Kehidupan sosial ini dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, wisatawan yang datang dari negara lain yang datang ke Indonesia, ini adalah dapat mengubah kehidupan sosial mereka. Kemudian pengaruhnya terhadap kehidupan budaya.
tentu tidak asing karena Indonesia juga sangat sekali suka untuk mengadopsi budaya-budaya ataupun suka terhadap budaya luar negeri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kemajuan teknologi komunikasi ini sangat mendukung interaksi budaya yang secara tidak langsung maupun langsung berkecimpung dalam kehidupan kita di masyarakat. Peristiwa budaya dari masyarakat akan mudah sekali disaksikan oleh masyarakat daerah lain, karena kemudian budaya ini akan dilihat secara langsung oleh masyarakat dan akan mempengaruhi budaya masyarakat setempat. Contohnya, cara berpakaian artis Hollywood dapat dengan cepat ditiru oleh banyak orang di benua yang lainnya. Contoh lainnya adalah makanan Cina yang banyak ditiru dan mempengaruhi masyarakat di negara lain. Kemudian berkaitan dengan dunia politik atau kehidupan politik, tentunya suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara lain karena sistem pemerintahan dan demokrasi yang dipilih oleh suatu negara akan berpengaruh terhadap negara lain untuk mengembangkannya. Dinamika kehidupan politik suatu negara tidak lepas dari interaksi yang ada, baik itu komunikasi antar wilayah, negara, maupun benua yang ada di dunia. Peristiwa politik ini mempengaruhi kebijakan politik suatu negara lain. Contohnya, ketika Israel dan Palestina bertikai, maka ada suatu pertikaian, peperangan, ataupun perselisihan antara keduanya. Nah, Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan juga melakukan hubungan diplomatik antara Israel. Nah, masyarakat Indonesia juga sering melakukan protes terhadap Israel karena tayangan kekerasan Israel terhadap Palestina ini sebenarnya sudah tidak berkepri kemanusiaan. Kita lanjut terhadap kehidupan pendidikan. Oke, pendidikan merupakan akses terbesar ataupun aset yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dalam lingkup negara, hubungan antar negara ini, contohnya dalam bidang pendidikan, banyak sekali negara yang mengirimkan pelajar dan mahasiswanya ke negara-negara maju. Atau bisa juga studi banding ataupun pertukaran pelajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada bidang pendidikan untuk negara-negara yang berkembang. Negara maju juga banyak menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara yang masih berkembang. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita akan mengulas juga berkaitan dengan kerjasama yang ada di dunia. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral ini contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dengan Cina. Kerjasama bilateral ini adalah kerjasama yang dilakukan antara dua negara dengan tujuan membina hubungan yang terjalin sebelumnya dan menjalin hubungan kerjasama dalam bentuk perdagangan. Jadi jika tadi dicontohkan Indonesia dengan Cina, yaitu seperti perdagangan tekstil, kemudian antara Indonesia dengan Australia, yaitu bekerjasama dalam bidang peternakan dan juga penyediaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Dan banyak lain contohnya dengan Jepang, India, Belanda, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral ini adalah kerjasama antar negara yang di dunia dan tidak terbatas satu kawasan. Tujuannya adalah untuk membuat perjanjian antara pihak yang bekerjasama. Contohnya organisasi OPEC, di mana organisasi ini bekerja dalam bidang ekspor minyak yang didirikan pada 14 September 60 yang diprakarsai oleh Irak, Iran, Kuwait, dan Saudi Arabia serta Venezuela. Kemudian kerjasama multilateral yang lain adalah PBB yang kita tidak asing dengan PBB. Kemudian ada IGI juga, yaitu kelompok negara maju dan lembaga internasional yang memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk membiayai pembangunan. Kemudian kerjasama regional, contohnya adalah ASEAN atau kita sendiri yang ada di Asia Tenggara. Nah, kerjasama regional ini dilakukan antar negara dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu. Tujuannya biasanya yaitu lebih banyak ke perdagangan di antara negara-negara pada kawasan tersebut. Contoh lainnya adalah APEC, kemudian Uni Eropa, di mana hampir semua kerjasama regional ini
berkecimpung dalam dunia politik dan juga ekonomi, khususnya pada perdagangan. Kemudian kerjasama internasional, contohnya dalam hal ekonomi. Dalam bidang ekonomi ada WTO dan IMF. Kemudian di pertahanan dan militer ada SEATO, NATO, dan KA. Kemudian pada bidang sosial ada FAO, ILO, dan UNICEF. Serta adanya UNESCO, yaitu organisasi yang bertugas memajukan kerjasama antar negara dan juga antar negara di dunia, khususnya pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Dan yang terakhir adalah bidang kesehatan, contohnya adalah WHO. Nah, dampak dari pengaruh interaksi antara benua Asia dan benua lainnya, kita dapat menggarisbawahi bahwa adanya terpenuhnya kebutuhan, kemudian meningkatnya pertumbuhan ekonomi, serta terjadinya alih teknologi. Ini adalah dampak positif dari adanya interaksi antar ruang dan juga interaksi antar benua yang ada di Asia dan benua lainnya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan dampak negatifnya, ada terkikisnya budaya bangsa. Kemudian pasar negeri dikuasai oleh produk asing dan banyaknya TKI yang ilegal. Oke, banyak sekali dampak positif dan negatif lainnya. Anak-anak nanti bisa membaca dan mencari sendiri di internet. Nah, itu adalah materi kita hari ini berkaitan dengan pengaruh kehidupan dan juga interaksi antar benua Asia dan benua lainnya. Nah, silakan nanti anak-anak mempelajari lebih lanjut berkaitan dengan pengaruhnya tersebut. Mulai dari bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, kemudian dan lain sebagainya. Nanti silakan anak bisa mempelajari sendiri berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu pengaruh terhadap interaksi antar benua yang ada di dunia. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita hari ini telah selesai. Silakan nanti anak-anak jangan lupa untuk melakukan presensi, kemudian memperdalam sendiri berkaitan dengan materi kita hari ini tentunya. Oke, dari saya cukup. Anak-anak jangan lupa menjaga kesehatan, terus presensi di WA Group, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran IPS minggu depan. Saya ucapkan terima kasih, semoga anak sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.